Halo guys, kembali lagi sama gua di Detektif Aldo. Sudah lama sekali tidak ngupload video karena cukup hektik. Kemarin mau ngupload Ponpes ya. Ponpes nggak sih, Yung? Itu? Bukan ya, bukan Ponpes ya. Panti asuhan. Kena juga ya kan, nggak bisa naik itu dolarnya itu ya. Aneh banget ya. Jadi akhirnya kita taruh itu ke noise. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin ya uncensored version dari video itu bakal kita taruh di noise. Kalian bisa langsung ke noise saja. Dan hari ini tentunya sebagai pembuka setelah pelantikan presiden, pokoknya congrats buat Pak Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Biar kita semua sudah kembali tentram lagi ya. Semoga Pak Prabowo mantap ya mengerjakan tugas-tugasnya, luar biasa. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas soal insiden buruk yang baru aja menimpa seorang penyanyi asal Inggris yang bukan lain adalah Liam Payne. Jadi seperti yang kita semua udah tahu ya, di 2 minggu lalu atau tepatnya tanggal 16 Oktober 2024, kita harus kehilangan satu penyanyi berbakat atas insiden tidak mengenakan yang terjadi di tanggal tersebut. Dan setelah 2 minggu berselang, ternyata sekarang udah ada update soal apa yang bisa dibilang alasan sebenarnya, asumsi mungkin, dari meninggalnya si Liam ini. Jadi langsung aja kita bahas apa yang sebenarnya terjadi ke seorang Liam Payne. Seorang yang dari muda banget itu udah terkenal lewat X Factor dan bisa meledak banget dengan One Direction ya. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Ya pastinya kita turut berduka dulu pastinya kan atas kehilangan Liam Payne. Seorang penyanyi berbakat yang jadi idola banyak orang dan yang mungkin aja jadi teman banyak anak muda yang tumbuh dewasa di tahun 2010-an. Yang pasti gue memang tidak dengerin One Direction gitu, gue cuma tahu aja. Dan seperti yang kita tahu ya, Liam Payne itu meninggal di 2 minggu lalu dan beritanya betul-betul ramai banget sedunia. Dari mulai media internasional sampai media lokal di banyak negara aja semuanya ngeberitain tentang kehilangannya Liam Payne ini. Karena memang karir ini orang itu se-influential dan juga sepamor itu selama dia hidup. Tapi mungkin buat yang beneran gak ngikutin dan memang gak tahu siapa Liam Payne itu seperti gua gitu ya. Gue coba menjelaskan dulu sebenarnya ini orang tuh siapa dan kenapa berita soal kehilangan dia itu bisa sebesar itu di pertengahan Oktober kemarin setelah gua melakukan riset nih. Jadi buat kalian yang mungkin gak tahu siapa itu Liam Payne dan ada insiden apa di 2 minggu lalu, Liam Payne itu adalah seorang penyanyi yang punya nama lengkap Liam James Payne. Dia itu lahir pada tanggal 29 Agustus 1993 di Wolverhampton, Inggris. Jadi per kejadian kemarin itu dia umurnya baru 31 tahun. Nah terus kenapa dia bisa terkenal? Ya jawabannya itu karena dia masuk TV. Yang tepatnya itu dia masuk ke acara X Factor. Jadi di umur 14 tahun itu dia sempat masuk audisi X Factor di tahun 2008. Nyanyi Fly Me to the Moon-nya Frank Sinatra. Tapi sayangnya dia terpaksa harus mundur dan jadi musuhnya Simon Cowell ya. Kalau kata-katanya orang gitu. Nah tapi dari gugurnya dia di X Factor 2008, di 2010 dia audisi lagi dan masuk X Factor lagi buat kedua kalinya. Dan di X Factor 2010 waktu itu hokinya bisa dibilang berkata iya dan akhirnya dia lanjut terus ke babak-babak selanjutnya. Dan selain itu yang terpenting di X Factor 2010 itu si Liam Payne ini juga masuk ke dalam grup One Direction yang seperti kita semua tahu itu boyband benar-benar meledak banget di seluruh bumi. Disukain dari mulai cewek-cewek SD, SMP, SMA, kuliah dan pokoknya jadi idaman banyak perempuan pada masanya lah. Itu si boyband itu sampai akhirnya badai K-pop gitu ya. Karena memang bisa dibilang gak ada lagi grup musik yang modelannya kayak gitu di era-era tersebut. Nah tapi dengan kesuksesannya itu yang namanya anak-anak muda ada di satu boyband ya jelas idealismenya tentunya tinggi-tinggi semua, egonya tinggi semua. Masih sering gontok-gontokan pasti dan ini semua bisa dibilang terjadilah di si boyband yang satu ini. Dari mulai awalnya di boyband ini tuh ada satu member yang cabut yang bukan lain adalah Bang Zayn yang mantannya Gigi Hadid. Udah gitu setelah dari Zayn cabut juga mereka katanya ngelakuin indefinite hiatus yang dalam kata lain bisa dibilang bubar lah. Karena ya setelah dari sana itu boyband kerjanya udah pada masing-masing semua, udah pada solo karir semua dan semua juga masing-masing lah bisa dibilang. Dan solo karir ini juga termasuk ke si Liam Payne yang di 2017 itu dia itu sempat bikin single yang cukup heboh yang judulnya Strip That Down. Dan lagu itu juga masuk ke UK Singles Chart dan juga US Billboard Hot 100. Dan kalau kalian udah secara garis besar ngerti dengan pencapaian dan juga apa yang bisa bikin si Liam ini meledak, kita sekarang masuk ke bagian kejadian yang terjadi di beberapa waktu
ke belakang. Yang tepatnya itu di sekitar 1 bulan ke belakang. Jadi aktivitas si Liam di 1 bulan ke belakang itu kurang lebih bisa kita lihat di video-video yang ada di sosmed pacar dan juga para fansnya. Karena memang dari tanggal 30 September itu si Liam dan pacarnya udah mulai aktif muncul di TikTok pacarnya yang namanya Kate Cassidy. Karena kebetulan waktu itu mereka lagi dalam perjalanan ke Argentina, jadi kan bakal lebih banyak tuh aktivitasnya kalau lagi jalan-jalan di luar negeri. Jadi ada bahan travel vlog lah bisa dibilang. Jadi di akhir September itu dari mulai di rumah, di pesawat, dan sampai pas di Argentina itu ada semua rekaman si Liam dan juga pacarnya di TikTok. Terus kalau ngomongin liburannya si Liam dan pacarnya si Kate Cassidy ini, sebenarnya mereka juga bukan liburan secara cuma-cuma dan jalan-jalan ke sana kemari doang. Karena di Argentina itu si Liam sama pacarnya sebenarnya hadir di satu acara yang bisa dibilang besar buat mereka. Yang acaranya itu adalah konsernya mantan rekan satu boyband dia, yaitu adalah Niall Horan. Jadi di tanggal 2 dan 4 Oktober itu si Niall ini kebetulan lagi ada konser di Movistar Arena yang ada di Argentina. Jadi bisa dibilang mereka ini bukan tanpa arah lah liburannya. Udah ada itinerary-nya gitu. Terus lanjut ke hari selanjutnya, mereka juga masih normal-normal aja kegiatannya. Dari mulai di tanggal 3 itu mereka masih ngevlog minum kopi, main bowling. Terus di tanggal 4-nya juga masih ada mereka tuh mesen delivery Chinese food. Dan masih ketawa-tawa karena makanannya nggak enak gitu ya. I got awful. It tastes like a sock. Is that on? Oh god. Oh, God. Dan pokoknya masih normal-normal aja lah aktivitasnya. Dan kalau ngomongin di hari selanjutnya pun apalagi, karena di tanggal 5 Oktober itu si Liam ini sama si Kate ini masih happy-happy dan datang ke konsernya Paul McCartney. Dan kalau kalian nggak tahu McCartney itu siapa, itu penyanyinya Beatles yang gantiin John Lennon pas John Lennon udah cabut, karena dulunya kan gitarisnya kan. Dan kalau kita masuk ke hari-hari terakhir sebelum dia meninggal pun, di tanggal 11 Oktobernya itu si Liam ini masih jalan-jalan di Argentina dan ketemu sama fans-fansnya dia. Masih foto-foto dan pokoknya masih terlihat baik-baik aja kalau kita lihat ke jejak digitalnya. Tapi foto-foto dan video-videonya itu bisa dibilang berhenti di tanggal 12 Oktober. Karena di tanggal 13-nya itu Kate alias pacarnya si Liam itu harus balik duluan ke Florida, Amerika Serikat. Sedangkan si Liam itu masih ada di Argentina sendirian. Dan secara mengejutkan setelah pacarnya balik di tanggal 13 Oktober, 3 hari kemudian di tanggal 16 jam 5 sorenya tiba-tiba ada berita kalau Liam Payne meninggal dunia dan jasadnya itu udah ditemukan di luar Casa Sur Hotel, tempat penginapan si Liam yang ada di Buenos Aires. Dan dari sinilah kabar-kabar burung dan juga konspirasi-konspirasinya si Liam itu meledak-ledak di internet. Karena memang penemuan si Liam yang udah kaku di luar hotel itu benar-benar aneh banget, tiba-tiba banget. Dan kejadiannya itu cuman beberapa jam sebelum dia nge-story di Snapchat-nya dia. Jadi dari pernyataan resmi yang ada di berita, di tanggal 16 Oktober itu si Liam ditemukan di luar setelah jatuh dari balkon kamarnya yang ada di lantai 3. Dan jarak dari sana ke bawah itu kurang lebih 14 meter atau 45 kaki. Jadi memang tinggi banget dan kemungkinan besarnya udah pasti gak ketolong lagi kalaupun dia gak sengaja jatuh misalnya. Dari sejak kabar jatuhnya si Liam, portal-portal berita itu udah jelas meledak-ledak dong dengan berita ini. Apalagi nih penyanyi juga masih 31 tahun gitu. Masih seumur gua. Dan dari situ juga jadi akhirnya jadi banyak orang yang berspekulasi atas apa yang sebenarnya terjadi sama si Liam. Apalagi kan itu juga kejadiannya di Buenos Aires, bukan di tempat tinggal aslinya si Liam. Dan tempat kejadian perkaranya juga benar-benar aneh banget bisa dibilang. Cukup rawan jadi sebuah kasus kriminal lah indikasinya. Makanya kepolisian Argentina itu langsung ngelakuin investigasi soal apa yang terjadi sama si Liam. Dan apakah memang dia ini jatuh secara tidak sengaja atau malah ada orang jahat yang ngejailin dia. Oke, jadi di luar konspirasi-konspirasian ini pertanggal 29 Oktober gue syuting tuh sebenarnya udah banyak banget update berita soal kasusnya si Liam ini. Jadi di sesaat setelah kejadian itu diketahui, kepolisian dan tim medis itu langsung bergegas datang ke TKP buat melakukan pertolongan dan evakuasi. Tapi setelah beberapa menit terjatuh dan tim medis datang, ternyata dia itu udah dikonfirmasi gak bisa tertolong lagi. Dan dari kejadian itu Pablo Policisio selaku juru bicara dari Kementerian Pertahanannya Buenos Aires menginformasikan ke media AP atau di Associated Press kalau si Liam itu betul meninggal dan dia itu katanya dengan cara ngejatuhin dari balkon kamar hotelnya. Dan dari situ juga mulai beredar foto-foto dari kamarnya si Liam yang ternyata udah benar-benar hancur dan penuh dengan yang namanya barang-barang ilegal yang bahkan bisa lo lihat di Reddit. Dari mulai di sana itu ada bungkusan-bungkusan yang namanya chlorpam alias obat penenang kayak
Zepam, udah gitu di sana itu juga ada suplemen energi, dan di tempat TKP bagian halaman hotel juga kepolisian udah nyita barang bukti berupa botol whisky, korek gas, dan juga 1 handphone. Dari sana juga kan jasadnya si Liam ini diperiksa kepolisian dan akhirnya dilakukan yang namanya otopsi parsial sama pihak Argentina. Dan dari hasil otopsinya ditemukan kalau si Liam itu meninggal karena 25 cedera parah di tengkorak, perut, dan juga bagian tubuh lain karena terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Dan dari tubuhnya ini yang bisa dibilang bikin publik ramai di beberapa hari kebelakang itu memang adalah soal update temuan tentang zat narkotika yang ada di dalam tubuhnya dia. Karena setelah insiden ini terjadi sekitar 2 minggu kemudian, itu baru ada berita-berita soal apa jenis narkoba yang ditemukan. Yang adalah pink cocaine alias zat narkoba, kabarnya selalu harus ada di dalam kantong atau tasnya karyawan-karyawannya si PDD. Lu bayangin. PDD lagi dibawa-bawa kan. Jadi pink cocaine ini adalah campuran obat dalam bentuk pil atau bubuk yang terdiri dari ekstasi, ketamin, kafein, dan juga psychedelic bernama 2CB atau Nexus yang biasanya digunakan dalam pengobatan disfungsi ereksi. Yang kalau kita mengacu ke salah satu artikel tentang obat ini di jurnal Biometress In pada 2015, obat 2CB ini tuh menimbulkan euforia dan juga perubahan persepsi realita atau jadi halusinasi lah bisa dibilang. Apalagi diketahui juga ya kalau ternyata si Liam ini di hotelnya sempat marah-marah katanya, terlihat lagi nggak stabil banget emosinya. Dan katanya dia itu teriak-teriak gua Liam gitu katanya. Jadi kayak dia itu pengen dikenal sebagai Liam Payne si penyanyi gitu kan. Karena kabarnya di tempat dia nginep itu orang-orangnya pada biasa aja tanpa mengerumuni dia katanya. Jadi ini mungkin adalah efek samping dari si Pink tadi. Walaupun belum dikonfirmasi juga sebenarnya kebenarannya. Tapi kita tidak usah mengarah ke konspirasinya karena konspirasi adalah bagian dari hiburan gitu kan. Nah kita bahas dari apa yang bisa kita lihat aja di video-video dan di berita-berita yang cukup bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Karena kalau kita balik lagi ke hari kejadiannya gitu ya. Kan di beberapa jam sebelum terjadi itu sebenarnya si Liam ini tuh masih nge-story di Snapchat-nya dia. Tapi sebenarnya di saat yang bersamaan dari timeline akhir September yang gue kasih tahu ke kalian dari tadi, sebenarnya kita bisa ngeliat kalau si Liam ini agak aneh ekspresinya dan bisa dibilang mukanya senep terus gitu, walaupun ceweknya tuh happy aja. Terus kalau kita ngeliat ke apa yang diomongin sama orang-orang setelah kejadian ini terjadi, satu jurnalis lokal Argentina itu ternyata sempat ngasih pernyataan di acara TV Socios del Espectáculo. Kalau si Liam itu ternyata bukan karena lompat sendiri, tapi lebih ke dia itu tepar dan sempat tidak menyadarkan atau sadarkan diri gitu. Yang secara kebetulan dia itu lagi berada di pinggir balkon kamarnya. Makanya secara nggak langsung akhirnya dia malah jadi jatuh dan meninggal. Dan waktu kejadian itu katanya dia juga lagi nggak baik-baik saja keadaannya. Walaupun kalau versi ini benar, seharusnya ini juga jadi antitesis dari apa yang diomongin sama para fansnya yang ketemu sama si Liam di siang hari. Karena mereka bilang kalau si Liam itu kondisinya lagi perfect dan gak kelihatan kenapa-napa. Tapi ya kebenarannya ini cuma bisa diketahui kalau kasus ini dibuka benar-benar dari pihak Argentinanya, CCTV dan kawan-kawannya. Karena per tanggal 28 Oktober itu kabarnya ada video rekaman CCTV yang ngeliatin pas si Liam ini terjatuh. Dan bisa dibilang cuma itu yang bisa ngebuktiin kalau si Liam ini sebenarnya pingsan dulu baru jatuh atau memang beneran sengaja menjatuhkan diri. Tentunya ini kan gak mungkin tersebar gitu videonya. Dan walaupun yang jadi intrik dari kasus ini juga adalah soal kabar dari salah satu acara TV Argentina yang ngasih statement kalau si Liam ini katanya supply obat-obatannya dikasih sama pegawai hotelnya beserta dengan cewek-cewek buat dia having fun katanya ya. Tapi ini masih belum dikonfirmasi juga kebenarannya sama officialnya Argentina. Jadi ini masih simpang siur banget. Dan mungkin gak dibuka juga ke publik sampai urusan investigasi polisinya selesai dan jasadnya dipulangin ke Inggris. Tapi tentunya sebagai pihak Argentina yang bertanggung jawab juga sebagai lokasi dari kejadian ini, tentunya mereka akan mencoba memproteksi diri dan memberikan statement-statement yang mungkin cukup aneh di kuping kita. Apalagi mungkin untuk para fansnya yang sudah mungkin mengenal dan mendengar gitu ya dan selalu mengikuti jejak atau rekam jejaknya Liam Payne selama hidupnya gitu. Tapi kita tahu lah kalau negara udah begitu biasanya mereka ngelakuin defense gitu untuk membuat seolah-olah ini memang ada keteledoran diri sendiri dan bukan ada kaitannya dengan pihak yang ada di Argentina gitu bisa dikatakan. Jadi apapun yang dari tadi gue sebutkan tentunya itu gue sadu dari berita-berita yang gue taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi gue bukan lagi mengada-ngada gitu ya. Tapi intinya gue turut berduka atas meninggalnya Liam Payne. Semoga diterima di sisi Tuhan. Amin. Jadi itu aja
kasus dari Liam Payne ini. Kalau misalkan punya asumsi atau kalian punya tanggapan terkait dengan kasus ini, silakan drop di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi gitu ya. Dan terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.